Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani dari tingkat 2 dari kampus Akbid Karya Bunda Husada. Di sini saya akan melakukan pemasangan KB iklan. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya di sini saya akan menunjukkan alat-alatnya. Di sini ada stetoskop, ada tensimeter, ada larutan klorin 0,5%, ada sabun, ada handuk good morning, ada safety box, ada bengkok, ada perlak, ada squid. Terus di sini ada antiseptik. Terus ada kapsul implan atau batang implan. Ada juga lidokain. Terus ada plester. Terus di sini juga ada squid. Terus di sini ada bak instrumen yang berisi foam steril, terus 1 pasang handscoon. Di sini juga ada kasa, ada duk bolong steril, terus juga ada perban, ada pinset, terus juga ada scalpel, ada trokar. Terus juga ada klem penjepit. Di sini juga ada pengganjal lengan. Terus juga di sini ada pantom tangan dan tempat tidur. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Silakan Mas, Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Suryani. Saya bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya mau mengganti KB. Mau mengganti KB ya? Baik Ibu, sebelumnya saya minta identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Boleh Bu Bidan. Nama Ibu siapa? Ibu sih Bu. Ibu Sri. Umurnya berapa tahun Ibu? 30 Bu Bidan. Sukunya Bu? Sunda. Agamanya Islam ya? Pendidikan terakhirnya? SMP. Pekerjaannya Ibu? Ibu rumah tangga Bu. Di rumah tangga ya. Berarti tidak ada penghasilan ya Bu? Ya udah. Alamatnya Ibu? Di alam. Alamnya. Nomor teleponnya Ibu ingat tidak? Ingat Bu Bidan. Ingat berapa Ibu? 0838 0838 787 787 1416. 1419. Oke Ibu, saya juga minta identitas suami Ibu ya Bu. Boleh Bu Bidan. Nama suaminya siapa Bu? Samara Bu. Semara ya. Umurnya berapa tahun? 32. 32 ya. Sukunya sama Sunda? Sunda. Agamanya? Pendidikan terakhirnya? SMA. SMA. Pekerjaannya? Karyawan. Karyawan ya. Penghasilannya? 4,2 Bu. Lumayan ya Bu. Ya, alhamdulillah. Alamatnya sama ya Bu. Nomor teleponnya ingat nggak? Nggak ingat Bu Bidan. Baik Ibu, sebelumnya Ibu pernah menggunakan KB apa? Sebelumnya saya menggunakan KBP Bu Bidan, cuma karena sering lupa. Jadi karena sering lupanya itu jarak anak saya yang kedua dan ketiga itu 1 tahun nih Bidan. Sekarang anak saya yang ketiga ini umurnya 8 bulan ya Bidan. Terus Ibu berniat untuk menggunakan KB apa? Saya berniat untuk menggunakan KB jangka panjang Bidan seperti implan. Ibu sedang menyusui atau tidak? Enggak Bu, saya memberikan susu formula. Baik Ibu, tadi kan Ibu karena Ibu ingin menggunakan KB implan ya Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu ya Bu. Jadi implan itu ada 3 macam. Nah yang pertama itu ada Norplan Bu. Norplan itu
terdiri dari 6 batang. Itu mengandung hormon progestin, cocok untuk ibu yang menyusui. Terus lama kerjanya itu 5 tahun. Terus yang kedua itu ada implanon. Implanon itu terdiri dari 1 batang. Terus itu lama kerjanya juga 3 tahun. Terus juga ada jadena dan indoplan. Itu terdiri dari 2 batang. Terus lama kerjanya juga 3 tahun. Apakah ibu mengerti yang saya sudah jelaskan? Baik ibu, jika ibu mengerti, ibu mau pilih KB implan yang mana? Saya mau yang 1 batang aja Bu Bidan. Yang 1 batang berarti implanan ya Bu. Baik ibu, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihannya ya Bu. Jadi kelebihannya itu ada daya guna tinggi, terus perlindungan jangka panjang, kesuburan juga kembali cepat jika ibu lepas implan, kembali kesuburan cepat. Terus juga melindungi dari radang panggul, terus juga perlu kembali jika ada keperluan saja. Terus juga kekurangannya ada perubahan pola haid, terus sakit kepala, terus juga nyeri payudara, spotting, terus juga terdapat pembedahan minor. Pembedahan minor itu kayak pembedahan kecil. Terus juga ada perubahan emosional, terus juga perubahan berat badan ibu gitu. Terus apakah ibu bersedia untuk dilakukan pemasangan implan? Iya Bu Bidan, saya bersedia. Baik, jika ibu bersedia, ibu tanda tangan di sini ya Bu. Tanda tangan di sini ya. Di sini ya Bu Bidan. Baik ibu, ibu tunggu di tempat tidur ya Bu. Saya mencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat-alatnya ya Bu. Baik ibu, jadi tinggal sebentar ya Bu. Ya. Setelah itu kita melakukan cuci tangan. Sebelum kita melakukan cuci tangan, kita gulung lengan baju terlebih dahulu, dan apabila ada perhiasan kita sisihkan terlebih dahulu, kita lepas. Kita gulung. Kita cuci tangan di bawah air yang mengalir menggunakan sabun. Lalu kita keringkan menggunakan handuk Good Morning. Setelah itu kita dekatkan alat ke pasien. Nah, kemudian kita kembali ke pasien untuk menimbang berat badan pasien. Ibu, kita timbang berat badan terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Beratnya ada 5 kilo ya Bu. Itu naik apa turun Bu? Naik Bu. Naik, bagus ya Bu. Berarti bahagia ya Bu. Alhamdulillah. Tidak Bu, silakan tiduran ya Bu. Iya Bu. Saya tensi terlebih dahulu ya Bu. Maaf Ibu, masuk dulu. Ya. Maaf ya Bu. Tekanan darahnya bagus ya Bu, normal, ada 120/80. Oke Bu. Bu, kita melakukan pemeriksaan payudara dan sambil mengajarkan isi ibunya. Ibu
Setelah itu kita gulung lengan baju pasien. Maaf ya ibu. Kita gulung ya. Setelah itu kita tentukan tempat insisi itu 8 cm dari lipatan siku. Kita tentukan, lalu kita menggunakan pulpen atau spidol. Maaf ya ibu. Setelah itu kita buka batang implan dari bungkusnya dan usahakan tidak menyentuh apapun. Kita buang ke bengkok. Setelah itu kita buka squid. Lalu kita patahkan ampul menggunakan bungkus squid. Kita buang sampah yang bekas ampulnya, lalu sampah yang bekas squidnya kita buang ke bengkok. Sedikit dah, ini juga belum. Setelah itu kita pakai handscoon secara one hand. Kemudian kita masukkan didok kain. Dan sampahnya kita buang ke safety box. Kemudian kita pakai handscoon yang sebelahnya. Karena tadi si ibunya milih yang 1 batang atau implanon, jadi usahakan jumlah kapsulnya itu 1 batang ya. Kemudian kita ambil kasa, kita kasih betadin atau antiseptik, kita oleskan ke tempat yang untuk dimasukkan implan. Kita buang. Kemudian kita pasang duk bolong steril. Kemudian kita lakukan anestesi. Kita masukkan di bawah kulit, usahakan tidak masuk ke pembuluh darah dengan 4 cm. Masing-masing kita masukkan 1 cc. Ini kita masukkan 1 cc. Kemudian kita keluarkan secara perlahan. Maaf ya ibu. Kemudian bekas squidnya kita buang ke safety box. Kita lakukan uji anestesi dengan menggunakan sakit nggak bu? Enggak bu. Sakit nggak bu? Tidak. Tidak. Setelah itu kita lakukan dengan skapel. Masukkan skapel dengan lebar 2 mm dan sudut 45 derajat. Kemudian kita masukkan trocar dengan yang tajamnya menghadap ke atas. Kita masukkan trocar sampai kulit keangkat ke atas. Kita keluarkan pendorong trocar secara perlahan. Maaf ya ibu. Iya bu. Lalu kita masukkan batang atau kapsul implan. Kita
kita dorong menggunakan trokat secara perlahan. Kita masukkan. Oke Ibu. Iya. Kemudian kita keluarkan trokat secara perlahan. Maaf ya Bu. Kemudian kita pastikan terus benar-benar masuk atau tidak batang implantnya, dan usahakan jauh dari tempat insisi. Kemudian kita satukan atau kita rapatkan, lalu kita plester. Kita lihat apakah ada perdarahan atau tidak. Tidak ada perdarahan. Kemudian kita angkat duk bolongnya. Lalu kita gunakan perban. Ibu, pemasangannya sudah selesai ya Bu. Saya tinggal sebentar dulu ya Bu untuk merapikan alat dan mencuci tangan ya Bu. Oke Ibu. Kita dulu alatnya. Alat yang sudah dipakai, lalu kita cuci tangan di larutan klorin. Kita buka handscoon secara terbalik. Kemudian kita cuci tangan di bawah air yang mengalir menggunakan sabun. Kita keringkan menggunakan handuk good morning. Lalu kita konseling kepada pasien. Baik Ibu, pemasangan implannya sudah dilakukan ya Bu. Untuk selanjutnya Ibu selalu menjaga kebersihan daerah penyuntikan, terus harus kering selama 2 hari. Pertama agar tidak terjadi infeksi. Nanti akan ada sedikit rasa perih, terus pembengkakan atau lubang di daerah penyuntikan, tapi Ibu tidak perlu khawatir, itu hal yang wajar. Terus juga Ibu boleh melakukan pekerjaan rutin video call seperti biasa, tapi hindari dari benturan, gesekan atau penekanan pada daerah penyuntikan. Terus juga perbannya boleh dibuka tuh selama 2 hari, tapi plesternya usahakan sampai 5 hari agar benar-benar kering. Terus jika Ibu menemukan tanda-tanda infeksi seperti demam, peradangan, rasa sakit yang menetap selama beberapa hari, Ibu bisa segera ke klinik. Apakah Ibu sudah paham dan Ibu sudah jelas? Dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham Bu Bidan, sudah jelas. Ya, benar. Ya udah Bu Bidan, saya pamit pulang ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Bidan. Hati-hati di jalan ya Bu. Ya. Sekian itu praktek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.